Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Hukum RI untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati perwakilan pemerintah berdasarkan surat Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara yang diwakili oleh Mensesnek, dan juga tim pemerintah lengkap hadir pada hari ini, yakni yang dikenal dengan tim 12, dipimpin oleh Pak Wamenkum dari Kejaksaan Agung, hadir Jam Intel dan Jam Datun, dari Polri hadir Pak Astamarena, kemudian Kadifkum, dan juga dari Dirjen PP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa dan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna untuk pengesahan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 1 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan Rancangan Undang-Undang KUHP. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, pemerintah memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Penyusunan RUU KUHP dilakukan secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan. Masukan dari publik diserap melalui rapat kerja, uji publik, dan konsultasi nasional agar rumusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum dan teknologi masa kini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Sejak diberlakukannya pada tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHP telah menjadi tonggak kemandirian hukum bangsa Indonesia, menggantikan HIR warisan kolonial, serta menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah lebih dari 4 dekade, perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi, dan dinamika sosial masyarakat telah membawa tantangan baru. Kita menghadapi kejahatan lintas negara, kejahatan cyber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan.
RUU KUHP memuat sejumlah pembaharuan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dalam perkembangan zaman. Beberapa poin utama tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketua Komisi 3. Yang pertama, penguatan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bantuan hukum tanpa diskriminasi. Kedua, modernisasi dan digitalisasi proses hukum melalui pengakuan bukti elektronik serta pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan transparan. Ketiga, pengawasan ketat terhadap tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka melalui mekanisme perizinan hakim serta penguatan fungsi pra-peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Keempat, pengenalan konsep baru seperti plea bargain atau deferred prosecution agreement sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menekankan efisiensi, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku. Kelima, penerapan mekanisme keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum. Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi serta penguatan peran advokat sebagai mitra sejajar dalam penegakan hukum. Ketujuh, sinkronisasi dengan KUHP baru agar hukum pidana material dan formil berjalan seimbang dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Dengan adanya pembaharuan ini diharapkan hukum acara pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara, dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Dengan ini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 3 DPR RI yang terhormat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, serta seluruh komponen bangsa yang dengan segala hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu telah memberikan dedikasi, pemikiran, perhatian, dan kerjasama dalam mendukung penyelesaian pembahasan RUU KUHP. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas.
Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Hukum RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat. Apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI dan Menteri Sekretariat Negara RI atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Selanjutnya kepada Menteri Hukum RI dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara RI, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK RI beserta jajaran kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.